Halo semuanya, Dajahao, welcome back. Karena kali ini udah musim apply Chinese Government Scholarship, aku mau sharing gimana sih caranya apply beasiswa ini detailly. Aku bakal explain step by step dan tipsnya apa aja, karena banyak banget yang kayak tanya satu-satu, Kak gimana sih caranya, Kak apa sih bedanya tipe ini sama tipe ini, dan di sini aku bakal ngejelasin semuanya ke kalian, jadi kalian bisa simak karena aku tahu kalian pasti pada males baca ya kan. Jadi tonton video ini sampai habis. Jadi beasiswa apa sih yang kamu incar, step by stepnya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita langsung aja. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin kalau beasiswa Cina ini itu tipenya ada banyak banget, which is kita bisa apply lebih dari satu aplikasi di dalam waktu yang sama. Caranya gimana, Kak? Nah, oke, aku bakal jelasin. Satu paspor atau satu ID kita itu bisa buat apply 3 tipe. Dua tipe A. Tipe A itu contohnya apa aja sih? Nah, tipe A itu contohnya misalkan bilateral program, which is Chinese Embassy di Indonesia juga open application. Kemudian Indonesian Embassy di China, mereka juga punya jatah beasiswa, kuota beasiswa dari pemerintah Cina, which is kalian bisa apply dua tipe ini di waktu yang sama dengan akun yang berbeda. Diingat-ingat ya, akun yang berbeda, karena satu akun hanya bisa submit satu aplikasi. Kemudian tipe B, dua tipe A, satu tipe B. Jadi tipe B ini kayak tipe B contohnya university program, which is stepnya nanti kalau tipe B itu sedikit berbeda dari tipe A. Ya, jadi diingat-ingat, kita satu ID, which is satu paspor, itu bisa buat apply atau submit 3 aplikasi, 2 tipe A dan 1 tipe B. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau cari peluang, banyakin apply. Oke, langsung aja aku bakal sharing step by stepnya detailly. Jadi kalian yang nanya satu persatu bisa langsung aja meluncur ke video ini. Jadi disimak baik-baik gimana sih caranya, mulai step by stepnya dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke websitenya. Teman-teman, untuk apply ini teman-teman itu bisa meluncur ke website campuschina.org. Nah, jadi campuschina.org ini campuschina.org ini itu jimat lah ya, intinya kayak website yang provide all the information about Chinese government scholarship dan tipe-tipenya apa aja, mulai dari coverage, terus tipe apa aja, kemudian kampusnya mana aja, kalian bisa meluncur ke website ini. Untuk lebih detailnya langsung aja aku simulasiin ke kalian, kita meluncur ke websitenya. You wanna eat tahu? Thank you. No. Oke, di website ini kalian tuh bisa dapat semua informasi terkait beasiswa, persyaratan, coverage, dan semuanya terkait beasiswa Cina ya. Nah, contohnya ada di ini nih, menu scholarship. Jadi di sini ada Chinese Government Scholarship, Local Government Scholarship, Confucius Institute. Ini tuh semuanya masuk ke Chinese beasiswa Cina. Jadi ini yang aku maksud, ada banyak tipe itu. Ini. Tapi di sini aku cuma mau ngejelasin terkait step by stepnya aja. Jadi kalian, let's say kalian udah tahu tipenya itu apa aja dan kode agensinya apa aja, karena setiap beasiswa itu punya kode agensi masing-masing. Oke, kita langsung aja ke scholarship application for student. Oke, kita mulai dengan akun baru ya. Kita coba ini, kita rubah settingannya pakai bahasa Inggris saja. Kemudian kalian taruh username di sini, let's say Habibur Rahman ya. Email address kita bisa pakai ini. Ini contoh aja ya, karena tadi aku barusan bikin email baru cuma buat simulasi aja. Kemudian masukin password kalian, terus confirm your passport, terus verifikasi CAPTCHA, ini apa ya, IYTP. Oke, kita submit. Oh no, validasinya kita coba
yang lain. 6 VGN. Mari kita coba, bismillah. What? What? Okay, let's just save the password and then sign in. The email has jadi kita di sini harus verifikasi emailnya dulu. Mari kita coba. Nah, ini udah ada email yang masukkan. Info 2 China Scholarship Council. Nah, di sini kita klik verifikasinya. Kalau udah verifikasi baru kita login. Oke, masukin password dan email di sini. Kodenya. Oke, kemudian kita sign in. Save password. Udah ada menu utama. Jadi di menu utama ini ada Home, Application Online, Message Center, Help. Jadi kalian pilih yang application online. Tapi sebelumnya kalian baca nih instructionnya buat kalian yang mau apply Chinese Government Scholarship. Ini ada step by stepnya. Yang pertama kalian harus input personal detail. Ini sambil jalan aja ya, karena panjang kalau misalkan mau dijelasin di awal. Jadi kita sambil jalan, kita sambil jelasin. Yang pertama kita meluncur ke application online. Tunggu sebentar. Kemudian kalian setelah masuk ke application online, di sini ada edit personal detail. Nah, kita edit personal detailnya. Kita just type it aja ya, karena ini fake, biodatanya fake. Jadi kalian bisa sesuaiin sama biodata yang kalian punya. Misalkan given name Habib, Rahman, misalkan Chinese name, let's say Wang, misalkan Wang Shupeng. Nah, let's say like this. Kemudian date of birth kita ganti tahun, misalkan kalian kelahiran 99 lah ya, 99 bulan Februari tanggal 3. Gender female. Kemudian marital status, let's say single, karena masih single. Country of birth kalian type it aja di sini, Indonesia. Agak cepat dikit ya, Indonesia. Kemudian city of birth mandatory juga, kalian bisa isi di sini. Misalkan let's say Semarang. Kemudian religion Islam. Kemudian nationality, di sini kita isi Indonesia. Kemudian native language, Indonesian for sure, right? Indonesia language. Kemudian passport number, misal C9735642, let's say, karena aku nggak punya ya. Date of expirationnya, mari kita let's say 2030 Februari tanggal 1. Kemudian nomor telepon ini mandatory 14567890111 misalkan. Kemudian alternatif email ini wajib ya. Jadi tujuannya apa sih alternatif email ini? Karena kalau misalkan kalian email satunya nggak bisa dihubungin, mereka bakal kontak ke email alternatif. Dan ini pernah kejadian case-nya kayak gini. Jadi saran aku, meskipun ini nggak mandatory sifatnya, optional, kalian tetap wajib pakai alternatif email. Let's say di sini misal pakai email aku yang ini ya. Oh no, don't do this. Pakai yang ini, misalkan Rian Rahman @gmail.com. Misalkan let's say ini ya. Kemudian WeChat ID. Nah, ini wajib ya, kalian teman-teman harus punya WeChat ID. Better, kenapa? Karena memang nanti ketika kalian udah dapat email, kalian bisa tektokan pakai WeChat ID. Atau bisa juga nanti interviewnya pakai WeChat, karena WeChat provide kayak
video group dan lain sebagainya. Kemudian Skype number, meskipun non mandatory, saran aku kalian buat aja karena gak ada salahnya. Kemudian address ini mandatory, misalkan jalan Senen Raya misalkan ya, nomor 60 Jakarta Pusat, just make it okay, Jakarta Pusat. Kemudian emergency kontak ini mandatory, kalian kalau misalkan kenal ini mandatory sifatnya, jadi kalian bisa masukin emergency kontak misalkan keluarga kalian, let's say name-nya Ana, gendernya perempuan, relationship-nya kamu apa, friend, that's fine, atau family. Jadi nomor telepon 6244 just make it. Kemudian email juga mandatory, kita gini aja, contoh ya, ini contoh aja. Kemudian address, jalan, tapi in English ya, wajib semuanya kamu isi in English. Misalkan Keramat Street 332 Jakarta misalkan, let's just make it. Kemudian verify and save, jadi ketika kalian pilih verify and save, kalian nggak bakal ngulang, jadi otomatis kesimpan dan kalian bakal move to the next step. Nah, step kedua ini kita ngisi education dan employment history, jadi riwayat pendidikan kalian sama riwayat pekerjaan kalau misalkan ada. Nah, pertama education level, dibaca ya, di atasnya itu ada highest atau current education. Jadi highest yang paling tinggi kalian apa, misalkan kalian apply S2 berarti highestnya S1 dong. Oke, kita tulis S1-nya ya, misalkan bachelor's degree. Field of study-nya, major kamu apa, let's say misalkan sociology, just merit. Kemudian country of institute, Indonesia, institute name, misalkan kalian lulusan mana ya, kalian lulusan UIN Jakarta misal, ini pokoknya sesuaiin aja sama data kalian ya. Kemudian DE misalkan, just let it, tapi sesuaiin ya. Kemudian ini tahun kalian mulai, misalkan 2020 lah ya, 2020 Agustus tanggal 6, nah sampai 2024 misalkan Agustus juga sampai tanggal 2. Nah, kemudian ini kalau misalkan ada lagi kalian isi aja other, pokoknya ini other education certificate. Jadi kalau misalkan ada sertifikatnya, kalian sesuaiin aja. Di sini kan ada senior high school, bachelor's degree, master degree, doktoral atau yang lainnya kalian masukin. Atau kalian juga bisa mulai dari SMA-nya dan S1-nya. Kita lanjut aja ya. Nah, kemudian ini di paling bawah sebelum ganti step itu ada employment atau pengalaman kerja. Kalian bisa employer, ini nama perusahaan. Nama perusahaan misalkan kalian bekerja di Sunny. Ini contoh ya aja, work engage-nya misalkan project manager, kemudian title and positionnya mungkin analyze or something, pokoknya disesuaiin sama profile kalian. Kemudian employment duration, let's say misalkan 1 tahun ya, tulis aja, pokoknya sesuaiin. June 1, verify and save. Kita move to the next step, yaitu other contact. Other contact ini contact in China ya, jadi kalian pay attention di sini. Contact in China, jadi contact in China misalkan name of contact person or organization. Misalkan kalian gak ada kenalan siapa-siapa di sini, kalian bisa masukin aja contact in China ini contact embassy, Indonesian embassy yang ada di China. Kalian cari di websitenya. Jadi untuk kontak in China ini kalian bisa masukin teman kalian yang udah kuliah di China, ataupun misalkan kalian ada saudara di China. Kalau nggak ada ya udah cari aja kedutaan di China, kalian bisa masukin di sini. Kita coba let's say Ana gitu ya.
country of code area, let's say ini 62 aja. Emailnya, oke, kita ini lagi, ini contoh aja ya. Ini nggak mandatory, jadi misalkan addressnya Jalan Songling nomor 40 Qingdao Cina, misalkan Qingdao Shandong China. Aku cuma ngarang ya, jadi jangan ditiru kalian, pokoknya nanti adanya apa tulis aja. Kemudian family members, ini kalian tulis family members kalian, suppose name, suppose age, dan lain sebagainya. Kalau kalian udah tulis semuanya, kalian verify and save, selesai, kalian klik finish di sini. Oke, nah kalian perhatiin di sini ada input application information, which is ada type A application, type B application, type C application. Yang seperti yang udah aku mention sebelumnya, bahwa tipe beasiswa ini tuh ada banyak banget, tapi satu akun hanya boleh dipakai buat satu aplikasi. Nah, khusus di video ini aku mau explain detailly type A application step by stepnya kayak gimana. Jadi kita pilih type A application. Well, agency number. Jadi kalian yang udah pernah aku sharing PPT, nanti aku taruh juga link PPT-nya yang bisa kalian download. Jadi setiap jenis beasiswa itu ada agency number-nya, ada agency number. Which is kalau misalkan kalian input agency number-nya salah, ya wassalam, gugur sebelum berperang ya. Jadi kita cari. Buat kalian yang udah pegang PPT aku udah pernah share di halaman 8 itu aku letakin agency number. Jadi setiap tipe itu punya agency number yang berbeda. Misalkan di sini ada type A, which is embassy atau bilateral program, kode agensinya itu 3602. Jadi jangan sampai tertukar dengan agensi lain ya, karena kadang beda tipe itu nggak cuma beda agency number, tapi juga persyaratannya sedikit berbeda. Jadi make sure kalian nggak salah masukin agency number. Oke, kita copy paste, kemudian kita balik lagi ke sini, kita masukin. Nah, automatically detected ya 3602. Jadi ini kode agensi atau agency number Embassy of People's Republic China in Indonesia. Kemudian di sini kita mulai ngisi kemampuan Chinese kalian. Kalau misalkan kalian nggak bisa Chinese sama sekali, kita pilih non. Kalau misalkan kalian ada tapi cuma level 1 atau lain sebagainya, pokoknya disesuaikan. Let's say kita nggak punya Chinese skill sama sekali. Jadi kita nggak pegang whether holding a HSK certificate or not, kita nggak punya HSK certificate. Kemudian English proficiency, kalian misalkan good ya, kalian punya certificate atau enggak, English certificate atau enggak, let's say punya. Kemudian name of the test, ini wajib, let's say kalian punyanya TOEFL ya, jadi kalian bisa pakai TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Let's say kita punyanya TOEFL. Kemudian scored obtain, let's say 525, kemudian test date-nya Februari 2024, just make it. Kemudian apply as, nih bachelor's degree, master, let's say kita apply for master ya. Kemudian preferring teaching language, kalian nggak punya sertifikat bahasa Cina tapi pengen pakai bahasa Cina, bisa nggak? Bisa ya. Kalian kalau kayak gitu istilahnya apa ya, aku nggak tahu berapa persen kemungkinan diterima, tapi kalau misalkan kalian mau coba, silahkan dicoba. Let's say kita pilih pengantar bahasanya bahasa Cina, oke? Nah, ini kita pilih 3 institut atau 3 kampus. Jadi yang pilihan pertama kalian universitas apa, pilihan kedua kalian pilih univ apa, pilihan ketiga kalian pilih univ yang apa. Oke, kita contoh kita misal Shandong University, misalkan Shandong University. Kemudian majornya apa, disiplinnya apa, masuk misalkan departemen let's say kita mau belajar law ya, kayak law. Kemudian majornya
international politics. Kemudian yang kedua, kita misalkan contoh, karena yang pertama kita udah pilih Shantung, kita pilih misalkan Xiamen University. Xiamen University, kemudian kita pilih disiplinnya yang sama, misalkan law. Boleh nggak Kak pilih disiplin yang berbeda? Boleh-boleh aja, terserah kalian, pokoknya sesukanya kalian, tapi saran aku lebih baik sama majornya ya. Karena nanti kamu cuma upload satu studi plan, which is di situ kamu ngejelasin kenapa kamu milih major ini dan relate-nya apa, kemudian kamu mau setelah menyelesaikan pendidikan di Cina, kamu mau ngapain, itu di-mention di studi plan. Jadi saran aku pilih disiplin keilmuan yang sama. Let's say international politics again. Kemudian oke, sekarang kampus ketiga Shantung University, Xiamen University. Let's say yang ketiga kalian pilih misalkan Beijing Normal University, let's say. Kemudian majornya this one law, kemudian international law lah ya, masih mirip-mirip sama. Kemudian duration of major ini udah automatically dipilihin, jadi durasi kalian itu mulai dari 2025 bulan Desember sampai bulan September sampai 2028 bulan 7. Kemudian apakah kamu pernah belajar di Cina? No. Apakah kamu pernah belajar di Cina di bawah Chinese Government Scholarship? No. Kalau misalkan kayak yang pertama, kalau misalkan kamu udah pernah, jawab yes. Whether holding a pre-admission letter or not. Jadi kalian udah pegang pre-admission letter atau belum? Kalau misalkan udah pegang, kalian pilih yes. Kalau misalkan belum, kalian pilih no. Ngaruhnya apa Kak? Jadi kalau misalkan kalian udah punya pre-admission letter, kemungkinan diterima bisa jadi lebih besar, karena biasanya seperti itu sih pengalaman sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat pre-admission letter dari kampus-kampus tujuan kalian, no worries, kalian tetap bisa apply. Jadi let's say kita no, jadi belum pegang pre-admission letter dan pengen apply, klik verify and save. Selesai. Kemudian di sini tinggal last step, which is kalian ngisi supporting dokumen. Pay attention di sini ya. Pertama, ID foto, mandatory or not. Jadi kalian bisa pay attention-nya di sini, kayak mandatory or not, wajib atau enggak, dokumen ini wajib atau enggak. Nah, yang pertama ID foto, kalau ada silahkan langsung di-upload. Kemudian Certificate of Highest Education notarized copy. Oke, jadi ini wajib yang diterjemahkan. Jadi semua dokumen yang diupload di sistem itu wajib berbahasa Chinese atau berbahasa Inggris. Jadi kalian pilih salah satu dan wajib dinotaris ya. Kemudian transkrip, jadi sertifikat ijazah, kemudian transkrip nilai. Kemudian di sini kalian wajib studi plan. Studi plan ini nggak perlu dinotaris, kalian cuma buat in English or Chinese, that's fine. Kemudian reference 1, nggak usah add provider ya, nggak usah add provider. Jadi untuk add provider itu buat kalian yang belum punya recommendation letter. Kalian kalau udah punya recommendation letter, no need to add provider, cukup upload recommendation kalian. Jadi kalian ada reference 1, reference 2. Nah, ketentuan surat rekomendasi ini atau reference letter, kalau misalkan kalian apply master degree, ini wajib dari profesor atau associate profesor. Jadi kalian bisa minta di previous university kalian. Kemudian passport homepage, jadi yang halaman pertama itu kalian scan, kemudian di-upload. Kemudian physical examination record report, ada form khusus yang tadi aku bahas. Kemudian papers of article published or to be published. Nah, ini keterangannya no, jadi ini sifatnya optional. Which is kalau misalkan optional, kalian bisa skip. Tapi kalau misalkan ada, lampirin aja. Manfaatnya apa sih Kak? Ya buat ngeboost aplikasi kalian. Jadi kalian ada nilai plus ya istilahnya. Kemudian example art ini untuk khusus untuk teman-teman yang mau apply di art major. Nah, that's why keterangan di mandatory or not itu yes or no ya. Kemudian other supporting document.
Well, other supporting document ini sifatnya mandatory atau enggak, Kak? Nah, di sini keterangannya no, not mandatory. Jadi, kalian bisa skip, tapi saran aku kalau misalkan ada, kalian upload aja dan lampirkan. Contohnya apa sih, Kak? Other supporting document ini. Nah, other supporting document ini, misalkan kalian pernah ikut lomba A dan dapat award certificate. Jadi, ini bisa kayak award certificate kamu, atau kalian pernah ikut summer camp, atau kalian pernah ikut nggak hanya lomba ya, jadi kayak misalkan seminar internasional terkait temanya yang relate sama major kamu, ini bisa kamu lampirkan buat supporting document ya. Jadi it just shows that kamu itu aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya. Jadi that's why itu bisa jadi nilai plus kalian, oke? Pokoknya yang other supporting document ini kalian punya penghargaan apa atau kalian pernah ikut apa, masukin aja, tapi syaratnya harus berbahasa Inggris ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia mereka nggak bakalan paham, oke? Kemudian Chinese language proficiency certificate, not mandatory. Kemudian pre-admission letter, di sini no, not mandatory, jadi kalian bisa skip. Tapi kalau misalnya kalian udah ada, highly recommend banget buat kalian upload di sini, karena istilahnya bisa bantu kalian dapat golden ticketnya CSC. Kemudian non-criminal record report mandatory. Dan kalau misalkan nih ya, beberapa aku udah coba upload nih, tapi beberapa dokumen gagal upload. Kenapa ya? Nah, kalian periksa size dari dokumen yang kalian mau upload itu kegedean atau kekecilan. Karena kita coba satu ya, study plan. Nah, ini ada keterangannya. Only files of type PDF or document. Jadi selain tipe PDF atau dokumen, kalian nggak boleh upload selain 2 jenis tersebut. Kemudian, please don't attempt to upload more than one file or each supporting document. For each supporting document. Jadi, untuk supporting dokumen, kalian itu wajib menggabungkan semua sertifikat yang kalian punya, dijadiin satu bundle, baru diupload. Jadi, nggak boleh upload satu-satu, karena itu nggak bisa. Kemudian, ada keterangannya kan, please merge the relate documents into one file if you have more than one document. Jadi kalian wajib gabungin buat satu bundle, satu file kalau memang kalian punya lebih dari satu dokumen. Jadi diperhatiin ya, not kecil ini itu kadang, soalnya malas teman-teman kadang baca. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena aku sendiri juga kadang malas untuk memerhatikan hal-hal kecil kayak gini ya. Kemudian, each file cannot exceed 3 MB in size, megabyte in size. Jadi nggak boleh lebih dari 3 megabyte setiap satu foldernya, satu filenya. Kemudian name of the file should be less than 60 characters. Jadi setiap satu file itu nama filenya nggak boleh terlalu panjang, which is nggak boleh lebih dari 60 karakter. Jadi kalau misalkan kalian gagal upload, periksa apakah dokumennya itu terlalu besar atau memang namanya terlalu panjang. Jadi please pay attention to these notes. Kemudian yang kelima, to renew a supporting document, please delete the upload file. Jadi buat kalian, kalau misalkan udah upload tapi mau diganti dengan yang baru, jadi udah tinggal remove aja, kemudian ganti upload the new document. Yang terakhir, catatan yang terakhir, do not attempt to upload a document that is password protected or that contain macros, as it would cause the process to fail. Jadi kalian jangan lock dokumennya karena itu tidak diperbolehkan. Kemudian that's all. Kalian udah browse, sudah pilih dokumen kalian ya kan? Kemudian tinggal upload. Oke? Dan submit, tapi jangan buru-buru submit dulu ya. Jangan buru-buru submit. Saran aku, kalau misalkan kalian masih mikir-mikir, ini kan deadline-nya masih panjang ya, sampai Maret. Nah, kalian recheck, double check terus. Jadi kayaknya ini aku pengen perbarui deh studi plan aku. Jadi kayaknya untuk sementara aku klik finish aja dulu, jangan klik submit, karena aku nggak rekomend kalian buat submit kemudian withdraw ya.
Jadi saran aku memang klik finish, kemudian kalau misalkan ada beberapa dokumen yang kalian mau renewing dokumen, kalian tinggal remove, ganti yang baru. Baru kalau misalkan udah yakin, submit. Atau kalian bisa nunggu pre-admission letter karena masih bulan Maret. Aku mau kontak beberapa universitas dulu nih Kak, karena aku mau dapat half golden ticket from the CSE. So yeah, just try your best sebelum submit. Kalian masih ada waktu buat kontak-kontak university dan lain sebagainya. Jadi well, try your luck, try your best, dan sampai jumpa di Cina tahun depan. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan yang belum paham, atau misalkan penjelasan aku kurang detail, kalian bisa drop di komentar dan juga texting atau DM di Instagram atau TikTok aku. Tapi please jangan tanya kayak, Kak, aku bingung nih, aku apply di major apa ya, karena aku nggak bisa jawab, karena itu 100% your authority to choose your major. Jadi please don't ask this one. So that's all for me. Selamat mencoba dan bye bye. 加油！